Dalam memahami rawan bencana longsor, kita menggunakan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum atau Permen PU nomor 22 tahun 2007, di mana inti atau poinnya seperti penjelasan berikut. Nah, langkah pertama yang teman-teman lakukan adalah menggolongkan wilayah atau satuan lahan dari atribut tabel teman-teman itu termasuk zona tipe A, tipe B, atau tipe C. Kapan dikatakan dia zona tipe A? Ketika kemiringan lerengnya besar dari 40% dan ketinggiannya di atas 2000 meter. Dikatakan dia tipe B jika kemiringan lerengnya 21-40%, ketinggiannya 500 meter sampai dengan 2000 meter. Kapan dia dikatakan tipe C? Jika kemiringan lerengnya 0-20% dan ketinggiannya 0-500 meter DPL atau di atas permukaan laut. Dalam menganalisis rawan bencana longsor itu ada faktor alami dan ada pula faktor aktivitas manusia. Yang kita gunakan di sini adalah faktor alami saja. Oke. Nah, hal penting yang harus kita pahami adalah setelah menentukan zona daerah itu adalah zona A, B, atau C berdasarkan kemiringan dan ketinggiannya. Selanjutnya kita analisis atribut tabelnya nanti menggunakan tabel berikut, yaitu pada halaman 28, di mana pada halaman 28 ini kriteria atau indikator rawan untuk tipe A dengan kemiringan 40%. Nah, dia ada 3 analisis. Itu yang pertama untuk tipe A, dan di tipe B teman-teman dapat cek di halaman 37. Ya, ini untuk tipe B itu kemiringannya 16-40%. Jadi indikatornya ini yang kita gunakan. Nah, selanjutnya kita gunakan adalah tipe C. Jadi nanti tergantung wilayah teman-teman mendapatkan tipe yang mana setelah diklasifikasikan lerengnya. Nah, untuk tipe C itu 0-20%. Nah, setelah teman-teman mengklasifikasikan lereng dan ketinggian tempat, itu kan akan nampak tuh tipe wilayah teman-teman. Nah, barulah disesuaikan dengan 3 tabel ini, ada tipe A, B, C, sesuai dengan kebutuhan teman-teman. Oke teman-teman, sebelum membuat peta rawan longsor, kita membutuhkan beberapa peta. Di antaranya ada peta land unit atau jenis tanah, ada peta vegetasi atau tutupan lahan juga boleh, ada peta kemiringan lereng, ada peta gempa, ada peta curah hujan, dan tidak lupa ada peta geologi wilayah yang ingin kita buat petanya. Kita mulai aja langsung add data. Oke, di sini saya ingin input hujan dulu, terus juga ada lereng, vegetasi, juga ada di sini. Di lereng udah ada geologi ya, udah saya overlay sebelumnya. Oke, ini kita inputkan aja dulu datanya seperti ini teman-teman. Nah, cek atribut dulu satu-satu. Oke, dari hujan open atribut table aja. Nah, di sini udah saya berikan skor hujannya berapa, hanya ada 2 skor di sini. Nah, cara memberikan skornya gimana caranya teman-teman? Kembali lagi ke kembali lagi kepada buku Permen PU nomor 22 2007. Buka aja bukunya yang longsor. Itu ada tuh penggolongan hujannya, skornya berapa. Nanti diklasifikasikan, makanya tentukan dulu zonanya gimana. Saya kebetulan wilayahnya itu semua adalah zona C, jadi cari aja tabel yang C aja ya teman-teman. Nah, zona C, kalau nggak salah, kalau zona C, oke, ini zona C, dimana kemiringan lerengnya 0-20. Nah, untuk menentukan hujan, klasifikasinya teman-teman cari aja hujan. Nih, curah hujan. Nah, kapan dia dikatakan tinggi? Jika curah hujannya 70-100 mm per hari. Dikatakan sedang jika curah hujannya 30-70, dikatakan rendah jika kecil dari 30 mm. Nah, setelah melihat hujan itu, teman-teman lakukanlah scoring seperti tadi. Seperti ini. Jadi saya menemukan dua tingkatan hierarki atau scoringnya, ada 1 dan 2. Nah, setelah hujan
lereng dan geologi perlu juga dilakukan klasifikasinya teman-teman. Nah, ini klasifikasi lereng dan geologinya disesuaikan dengan zona kita tadi. Kebetulan saya adalah zona C. Kita cek lagi di zona C, di bagian lereng itu bagian atas seperti ini. Nah, ini dikatakan dia 1 jika 0 sampai 8, 2 9 sampai 15, 3 16 sampai 20. Teman-teman cek lagi deh di sini open atributnya. Nah, ini kan dari 0 sampai 8. Nah, kita short ascending aja teman-teman untuk cek datanya. Oke. Nih. 0 sampai 8 udah diklasifikasikan. Gunakan yang ini ya, yang klasifikasi. Kalau yang ini untuk menentukan tipe daerah kita saja. Oke, kebetulan tipe semuanya adalah tipe C. Oh sorry, ini masih menggunakan bungo teman-teman, jadi beragam. Nah, mulai dari tipe A, tipe BC, tipe B. Nah, intinya teman-teman kembali lagi klasifikasikannya kepada Permen PU nomor 22 2007. Itu aja intinya. Nanti akan dibagi per kecamatan supaya lebih cepat dan lebih mudah mengklasifikasikannya. Oke, setelah itu udah cek kan data lereng dan geologi di Bungo. Selanjutnya vegetasinya, cek juga nih. Vegetasinya di Bungo itu ada hutan lahan kering primer, belukar, tanah terbuka, hutan lahan kering sekunder. Banyak ya teman-teman data sampai ke bawah. Nanti juga kita akan klasifikasikan berdasarkan fungsi. Ini apa ya, saya cek dulu. Ini udah, berarti hujan juga sama, kita remove aja teman-teman. Oke, nah setelah data ini semua masuk, langkah selanjutnya apa? Langkahnya adalah teman-teman intersect semua data dengan cara geoprocessing. Intersectnya seperti langkah-langkah sebelumnya ya, di fungsi kawasan maupun kemampuan lahan. Tinggal teman-teman masukkan aja satu-satu seperti ini. Oke, masukkan semuanya teman-teman. Datanya hujan longsor vegetasi, hujan lereng vegetasi, geologi. Oke, kan aja. Tunggu proses intersectnya selesai. Agak lama ya teman-teman. Oke, ini sepertinya masih proses. Masih jalannya proses teman-teman, tunggu dulu ya. Soalnya juga lama prosesnya. Oke kan saja sampai hasil intersectnya keluar. Ini kebetulan jaringannya prosesnya agak lama. Ini udah mulai keluar hasilnya ya, hasil intersectnya udah keluar. Oke, ini kita open attribute table. Nah, ini udah keluar ya teman-teman
hasilnya, namun di sini belum ada kecamatannya. Sebenarnya tadi bisa dilakukan intersect dengan ADM Bungo, namun saya lupa, jadi kita intersect aja sekarang, nggak apa-apa, itu juga bisa. Caranya itu tinggal add data, masukkan administrasi Bungo seperti ini. Oke, kita pilih yang ADM kecamatan, add aja. Ini berguna untuk memilih kecamatan yang kita butuhkan saja supaya klasifikasi lebih cepat dalam longsor ini. Langkah selanjutnya adalah teman intersect dulu ADM dengan hasil intersect sebelumnya. Oke, tunggu beberapa saat. Oke, udah keluar. Saya ingin remove ini aja ya, karena tidak dibutuhkan. Oke. Ini open attribute. Ini udah kebuka teman-teman, data hasil intersect. Yang tidak dibutuhkan di delete aja. Ya teman-teman, delete aja semua data yang tidak yang tidak ada datanya ini. Oke, setelah itu lihat dulu ya teman-teman, ini hasilnya, hasil proses intersect. Intinya hapus aja dulu ya semua data-data yang tidak langkah selanjutnya teman-teman, silahkan teman-teman pilih kecamatan yang teman-teman butuhkan. Ini kita short descending atau ascending terserah. Di sini saya akan memilih salah satu kecamatan sebagai contoh aja. Yaitu Batin 3, kecamatan Batin 3. Tanah tumbuh Batin 3 bawah tuh, Batin 3 Ulu. Oke, wilayahnya cukup besar ya, makanya tabelnya cukup banyak. Saya menggunakan Batin 3 aja. Oke, supaya wilayahnya kecil. Udah, kita cover dulu. Selanjutnya adalah ini kan wilayahnya nih Batin 3, teman-teman ekspor dulu supaya lebih fokus aja untuk mengerjakannya. Ekspor data. Oke, tentukan penyimpanannya teman-teman, mau di mana letaknya. Kita tunggu proses ekspor. Yes, oke. Nah, ini di remove aja ya data yang tadi hasil komponen intersect, remove aja. Karena kita udah dapat inti data yang akan kita lakukan analisis longsor. Oke. Nah, ini kita open attribute aja ya teman-teman. Nah, seperti ini hasil dari peta rawan longsornya. Nah, kita mau delete yang tidak penting.
delete aja semua teman-teman. Nah, intinya teman-teman dalam mengerjakan longsor ini jangan keluar dari aturan Permen PU 2007 karena itu semua yang kita gunakan dalam mengklasifikasikannya. Oke, nah lihat aja semuanya. Batin 3. Oke. Nah, jadi datanya udah cukup bersih. Ini kita delete aja, shift blank. Yes. Shift area delete aja. Karena nanti kita juga akan ngitung kok hujan di kelas. Nah, teman-teman, yang kita perhatikan di sini adalah yang pertama adalah tipe kelasnya adalah tipe C. Jadi teman-teman nanti buka lagi Permen PU yang halaman berapa tadi yang tipe C aja ya yang kita bahas. Lanjut, kita langsung aja ke proses pembuatan analisisnya. Tinggal di add file. Tunggu sini aja. Add file, teman-teman ketik. Yang pertama untuk mencari skor apa ya? Hujan. Hujan gunakan double. Oke. Nah, selanjutnya kita butuh lagi add file lereng gunakan juga double. Oke. Selanjutnya teman-teman juga butuh Gempa, skor Gempa, gunakan juga double. Lakukan ini untuk semua parameternya ya. Selanjutnya teman-teman juga butuh vegetasi, seperti ini, gunakan juga double. Oke. Selanjutnya teman-teman juga butuh file skor kondisi tanah, gunakan juga double. Oke. Selanjutnya teman-teman juga butuh file apa ya? Skor batu penyusun lereng, teman-teman juga gunakan double. Oke. Kita cek dulu ya. Kalau nggak salah saya ada 6 parameter yang kita gunakan. Ini kita kecilkan aja. Ya, tata air lereng tidak digunakan teman-teman karena sesuai kesepakatan datanya. Nah, apa kita oke, sip. Nah, hujan yang pertama kita mulai dulu dari hujan. Untuk hujan kita hapus yang nggak penting. Hujan kan sebenarnya udah ada nih datanya, jadi teman-teman pindahkan aja ya ke kanan. Kita udah melakukan scoring sebelumnya, ini di delete aja, sorry. Oke, itu hujan udah. Lereng, nah teman-teman cek lerengnya yang klasifik ini udah berurut, berarti 0 sampai 8 itu adalah golongan. Untuk kita cek dulu ya teman-teman di Permen PU tadi 0 sampai 8 ini yang untuk C ya, ingat ini yang digunakan untuk C. Saya kasih draw aja supaya nanti nggak bingung. Oke, nah yang tipe C nih yang 0 sampai 8 itu letaknya adalah untuk 1. Teman kembali lagi ke ArcGIS kan atribut. Nah, jadi skornya apa tadi? 1. Teman-teman tinggal pilih lereng, kalkulator, nggak lupa tanda kutip 1 lagi. Oke. Nah, untuk Gempa karena di sini wilayahnya jarang Gempa, berarti skornya adalah 1. Coba cek lagi di Permen PU. Langsung aja file kalkulator ya teman-teman. 1. Oke. Nah, sekarang udah siap 3 parameter Gempa. Selanjutnya adalah vegetasi. Nah, vegetasi ini terbagi menjadi 3 skor juga. Nah, kapan dikatakan 3 jika wilayahnya adalah belukar, perdu, dan lain-lain. Intinya adalah akar-akar pohonnya yang tidak terlalu kuat. Kapan dikatakan 2 jika wilayahnya adalah wilayah yang berdaun tajuk atau jarum. Intinya menengah. Contohnya ada pohon pinus,
Nah, kalau untuk skor 1 itu untuk wilayah-wilayah yang memiliki akar-akar tumbuhan yang kuat, seperti ada mahoni, jati, dan lain-lain. Nah, langkah untuk menggolongkan vegetasi ini adalah teman-teman cek aja di sini, urutkan dulu ke short ascending. Nah, untuk pemukiman, itu skornya adalah 3. Mengapa? Karena tidak di daerah pemukiman tidak serta-merta terdapat akar-akar pohon yang kuat, jadi akan menyebabkan longsor itu terjadi lebih besar. Jadi kita kasih skor 3 untuk pemukiman. Blok aja ya teman-teman di pemukiman di sini. Teman-teman masukkan ke sini di vegetasi kalkulator. Klik aja skornya itu 3. Sorry, 3 aja. Oke, nah setelah 3, kita masuk ke perkebunan. Perkebunan itu akar-akarnya cukup kuat karena pohon-pohon seperti pohon karet dan lain-lain itu juga dapat menahan air. Kita kasih skornya 2. Sorry, 1. Oke, vegetasinya kalkulator. Kasih aja skornya 1. Oke, untuk tanah terbuka itu apa? Vegetasinya terbatas. Jadi kita kasih skor 3. Karena menyebabkan longsoran besar. Ke kalkulator, kasih aja skornya 3. Sebenarnya untuk klasifikasi ini teman-teman dapat search di Google ya. Itu banyak contohnya di jurnal dan lain-lain. Ini saya hanya mencontohkan sedikit metode yang saya gunakan. Selanjutnya adalah untuk kondisi tanah. Ya, kondisi tanah. Kondisi tanah itu terbagi menjadi 3 klasifikasi di golongan C. Teman-teman dapat membuka peta unit atau jenis tanah. Di sana ada seperti istilah strongly dan lain-lain dalam kondisi tanah. Nah, teman-teman golongkanlah wilayahnya. Di sini oke, teman golongkan wilayahnya dari peta unit. Dari nomor lembar ini juga bisa teman-teman cek di peta unit. Nah, kebetulan saya di sini menggunakan analisis dari geologi aja. Nah, sebenarnya teman-teman harus menggunakan unit dulu, namun karena saya analisisnya dengan formasi geologi aja, jadi saya urutkan aja ini short ascending. Nah, jadi caranya teman-teman cari jurnal tentang formasi aluvium, barisan formasi, kasai, dan muara enim. Nah, jadi kalau saya menggunakan analisis untuk batuan penyusun lereng ya, itu wilayah-wilayah yang rawan terhadap terjadinya longsor. Maksudnya batu-batu penyusunnya gitu. Kalau saya contohkan misalkan di formasi aluvium, itu batu yang dominannya adalah batu-batu aluvial. Jadi itu dominan terhadap retakan. Jadi kita kasih aja skornya 2. Seperti itu teman-teman. Dapat intinya lihat aja jurnal penggolongannya. Oke. Yang aluvial tadi ya, sorry, belum saya blok. Oke, aluvium seperti ini. Kasih aja skor 2. Kalkulator kasih 2. Nah, lakukan sampai habis teman-teman. Gimana caranya? Tentukan formasinya dulu. Ini kan ada ini. Nah, dari formasi ini teman-teman tentukan jenis batuannya. Nah, lalu analisis apakah batuan itu rawan terhadap retakan. Jika rawan, kasih skor yang sesuai. Kita buka dulu ya skornya supaya tidak ada kesalahan. Kita buka di BPL atau batuan penyusun lereng ini. Jadi di sini ada 2 aja teman-teman. Ada ya, makanya saya menggunakan 2 tadi. Kan ada 1 dan 2, 3-nya nggak ada karena 2 karena tanah batu tadi itu kan rawan terhadap retakan. Jadi kita kasih skornya adalah 2. Baca pemerintah yang di sini ya. Oke. Kita open attribute lagi. Nah, itu juga 2. Selanjutnya apa lagi? Ada aluvium barisan formasi, pasir formasi. Nah, sampai muara enim. Ini rata-rata merupakan golongan 2 karena rawan terhadap retakan. Kasih aja skornya 2. Oke. Sorry. Save 2. Save. Oke.
Sip. Nah, untuk kondisi tanah teman-teman, kita buka lagi ya di itu. Nah, kondisi tanah di sini terbagi menjadi berapa klasifikasi? Ada 3, tinggi, sedang, rendah. Kalau tinggi itu ada retakan, sedang tuh ada retakan tapi tidak keluar dari lereng. Kalau rendah itu tidak ada retakan. Jadi kita dapat klasifikasikan saja karena wilayah tadi saja udah rentan terhadap retakan, berarti ini dapat digolongkan kepada daerah skor 3. Karena dia daerah retakan. Tanahnya rawan terhadap retakan. Kita masukkan aja skornya 3 seperti ini. Oke. Nah, sip. Ini belum keblok ya. Kita masukkan skor di sini 3. Ke kalkulator, masukin 3. Oke. Sip. Nah, jika teman-teman datanya udah siap seperti ini, kalau saya sih langsung aja untuk menghitung berapa hasil-hasil dari ini. Cara teman-teman bisa buat file baru, add file. Yang pertama hasil tentang hujan, gunakan juga double. Oke. Yes, lalu kita menggunakan lereng, halereng, kita gunakan juga double. Oke, kita butuh apa lagi ya? File kita butuh legempa, hgempa, kita gunakan juga double. Kita juga butuh vegetasi, hvg, kita gunakan double. Sini kita juga butuh kondisi tanah, add file, hkt. Selanjutnya teman-teman juga butuh BPL, HBPL, oke. Nah, langkah selanjutnya apa? Setelah dibuat tabel ini, kecilkan aja supaya lebih mudah lihatnya. Oke teman-teman, kita buka lagi. Untuk yang pertama adalah hujan. Ini, jika skornya 1, itu berapa nilai tertimbangnya, bobot tertimbang. Kalau hujan, lihat dulu, cari aja hujan di sini. Hujan, dia 1 adalah 0,20. Langsung aja buka ini atribut. Berarti hujan yang 1 mana? Tunggu. Nah, ini kan hujan 1. Blok aja sampai ke bawah semuanya karena dia 1 semua. Kita masukkan ke kalkulator. Save 1, save. Oke. Sorry, 0,20 tadi ya. 0,20. Save seperti ini. Oke kan aja. Sip. Nah, untuk lereng itu kita termasuk golongan lereng 1 juga. Nah, 1 untuk lereng itu skornya berapa? Kita cek bobot tertimbangnya untuk lereng itu ada 0,30. Masukin lagi, open atribut 0,30. Masukkan kalkulator, save 0,30. Set. Oke. Nah, setelah lereng udah, selanjutnya gempa. Gempa kita adalah 1 karena wilayah ini jarang gempa. Kita cari aja gempa itu berapa. Curah hujan udah. Gempa, nah gempa 1 itu 0,03. Ingat 0,03. Open atribut lagi teman-teman. Gempa 0,03. Open atribut table, file kalkulator. Save 0,03. Save, oke. Nah, setelah gempa kita butuh lagi vegetasinya. Vegetasi itu di sini rata-rata kita urutkan dulu karena ini ada beragam. 1 untuk vegetasi 1 itu adalah tata gempa, curah hujan. Kita cek vegetasi. Nah, untuk 1 atau rendah itu adalah 0,01. Untuk tinggi 0,03. Oke, langsung aja. Sorry. Nah, kita masukkan tadi
vegetasi untuk 1 itu adalah 0, sorry saya lupa, saya cek lagi. Itu 0,01, 0,03, oke. 0,01, 0,03. Yang 1 untuk vegetasi kita 0,01, 0,03 masukin ke kalkulator. Shift 0,01, selanjutnya 0,03 untuk yang skornya 3 ya teman-teman, vegetasinya ini. Kita blok aja di sini. 0,3 ke kalkulator, 0,03. Oke. Selanjutnya adalah kondisi tanah. Kondisi tanah kita lihat dulu ya. SK-nya kan rata-rata 3 semua. Kita cek aja kondisi tanah 3 itu berapa. Biasanya tanah itu di atas kondisi tanah. Curah hujan batuan penyusun. Nah, kondisi tanah 3 itu skornya 0,45. Atribut tabel 0,45. Itu disesuaikan dengan data teman-teman ya. Gimana hasilnya? 0,45. Oke. Di sana untuk batu penyusun lerengnya apa? Nih, 2 semua. Ini udah 1 aja jenisnya, berarti kita cek aja lagi untuk BPL. Nah, batuan penyusun lereng di sini untuk 2 itu adalah 0,40. Lagi teman-teman, open atribut tabel. Di sini 0,40. 0,40. Batu penyusun lereng itu sangat cukup berpengaruh ya, besar presentasinya. Sorry. Untuk kondisi tanah kita atur lagi. Kondisi tanah di sini kan 3 semua skornya, jadi 0,45. Kita blok dulu bagian yang belum ke blok. Klik di sini 0,45. Ada petik 0,45 petik. Oke. Nah, setelah itu baru kita masuknya BPL tadi. Itu berapa? 0,40. Kalkulator. 0,40. Oke. Ini kita remove aja 1. HBPL kayaknya saya salah. Ada salah kolom. Add file untuk BPL HBPL gunakan double. Oke. Yes. Nah, BPL itu kita skornya kita blok aja ini semua. Masukin 0,40 kalkulator. Oke. Sip, udah bisa ya. Nah, setelah ini semua diberi skor, jadi kan udah ada nih skor tertimbangnya. Ini adalah presentasi sebenarnya dari rumus RBL atau bencana longsor. Langkah selanjutnya adalah teman-teman bertugas untuk menentukan wilayah rawan dan tidak rawan longsor. Nah, caranya kita cari dulu hasil akhir, add file. Buat aja hasil akhir HA. Ini gunakan double. Oke. Nah, HA itu rumusnya kita tambahin aja ya. Ini ke sini kita pilih file kalkulator. Lalu kita tambahin aja semuanya. Dimana itu adalah di bagian H hujan, tambah H lereng, tambah H gempa, tambah H vegetasi, tambah HKT, kondisi tanah, tambah H batu penyusun lereng, tambah H ini enggak, ini kolom untuk cari. Jadi ada 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Oke. Nah, ini hasilnya teman-teman 1,39, 1,41. Selanjutnya apa? Kita buat wilayah ini termasuk daerah rawan gempa sedang, tinggi, atau rendah.
rendah, sedang atau tinggi. Oke, kita add file lagi. Kita buat identifikasinya. Kita buat di sini karakter longsornya. Kita gunakan lagi, ini adalah teks. Oke, yes. Selanjutnya adalah teman-teman harus menggolongkan wilayah longsor sesuai dengan aturan yang ada di undang-undang. Mana yang saya gunakan di sini adalah hasil modifikasi. Dikatakan rendah jika 0,93 sampai 1,55. Dikatakan sedang jika besar dari 1,55 sampai 2,17, dan dikatakan tinggi jika besar dari 2,17 sampai 2,79. Kebetulan data di sini adalah 0,93 sampai 1,55, berarti ini adalah daerah rendah, kerawanan rendah. Kita buat aja file kalkulator. Kita clear, ketik rawan rendah. Oke, udah siap seperti ini. Berarti di sini zoom to layar berarti semua wilayah di sini adalah rawan rendah terhadap bencana longsor. Kita kasih warna aja ya teman-teman. Kalau peta lain itu ada 3 wilayah, ada daerah rawan rendah, sedang, atau tinggi. Namun di sini mungkin karena wilayahnya cukup datar dan faktor-faktor pendukung lainnya juga mendukung, jadi daerah di sini hanya ada satu zona, itu udah rawan rendah. Selanjutnya teman-teman kategorikan ini jangan dicentang. Oke, pilih aja hasil akhirnya karakter value rawan rendah seperti ini. Oke. Nah, udah siap nih peta rawan longsor untuk Kecamatan Batin. Jadi semua wilayahnya adalah aman terhadap longsor. Jadi teman-teman nanti tinggal layout aja ya untuk longsornya. Oke, sekian tutorial hari ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.